Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulil karim. Jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah masih anugerahkan kepada kita. Sehingga dengan semua anugerah dan nikmat dari Allah itulah pada kesempatan malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk bisa kembali bermuajahah, bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Semoga segala ilmu yang nantinya kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat untuk diri kita, guna meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa senantiasa beribadah di jalannya hingga akhir hayat kita, dan nantinya di akhir hidup kita Allah wafatkan kita dalam keadaan bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berikan uswahnya kepada kita bersama. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang hal yang harus selalu kita lakukan dalam hidup kita ini, yang harus sering kita kerjakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membawa diri kita itu menjadi lebih baik lagi. Kegiatan ini biasa kita kenal dengan nama muhasabah atau introspeksi atau mengevaluasi diri sendiri. Oleh karena itu, saya berikan judul kajian kita pada malam hari ini adalah perbaiki diri dengan muhasabah. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita penting untuk bermuhasabah? Karena memang Rasul Muhammad SAW itu telah memberikan perintahnya kepada kita bahwa kita itu tiap hari dalam hidup kita itu harus ada hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, hidup kita tidak boleh standar begitu-begitu saja. Kita tidak boleh terlalu nyaman dengan zona nyaman kita, tapi kita harus selalu meningkatkan level keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir atau yaumul hisab kelak, maka setiap detik dalam perjalanan hidup itu tidak boleh kita biarkan begitu saja. Ya. Setiap detik dalam hidup kita ini tidak boleh kemudian kita tinggalkan begitu saja, kita lewati begitu saja. Tetapi setiap saat dalam kehidupan kita itu harus selalu kita jadikan momentum. Untuk apa? Bermuhasabah. Dalam rangka apa? Muhasabah itu untuk kemudian kita menghitung amal baik dan amal buruk yang sudah kita lakukan. Satu. Yang kedua, muhasabah itu kita pakai untuk introspeksi diri kita, ya, mengevaluasi diri. Jadi jangan sampai kemudian kita itu sibuk mengoreksi orang lain, tetapi kita lupa mengkoreksi diri kita sendiri. Yang ketiga, muhasabah itu dipakai untuk selalu mawas diri. Apa mawas diri itu? Berhati-hati. Ya. Kemudian yang keempat adalah untuk meneliti diri sendiri. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita ini, kita itu kan hidup lebih berhati-hati. Kemudian akan lebih baik lagi dalam apa? Dalam pola pikir kita, berkata dan berbuat. Nah, itulah pentingnya kita melakukan yang namanya muhasabah. Ayat yang sangat mafhum, masyhur terkait tentang hal ini adalah Allah sampaikan dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 18 sampai dengan 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita diminta itu bertakwa kepada Allah dengan apa? Memperhatikan hidup kita saat ini untuk apa? Untuk kita pakai untuk masa depan kita. Kapan masa depan kita? Yaitu nanti ketika kita sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, di akhirat kita kelak, ya. Dan kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berhati-hati dengan apa yang telah kita kerjakan. Kenapa? Karena Allah melihat apapun yang kita kerjakan. Orang yang tidak mau bermuhasabah, orang yang tidak mau kemudian untuk banyak melakukan koreksi diri, tidak mau untuk banyak meneliti dirinya, maka orang itu Allah katakan dalam ayat berikutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupakan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, okay? Jadi tiang sing boten purun muhasabah, tiang sing boten purun ngoreksi diri sendiri, yang tidak mau kemudian duduk sejenak, ya, sebelum tidur mengingat-ingat kembali. Sudah berapa banyak hal kebaikan sudah dilakukan, sudah berapa banyak hal keburukan yang telah dikerjakan, sudah berapa banyak orang disakiti hati dengan lisan kita. Maka orang yang semacam itu adalah orang yang dikatakan dalam ayat ini seperti orang yang lupa kepada Allah. Ya, dia lupa kepada Allah, karena dia lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa akan dirinya sendiri. Nah, inilah menunjukkan bagaimana pentingnya bermuhasabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ayat tersebut itu mengisyaratkan tentang pentingnya muhasabah. Untuk apa? Ngecek kembali apa yang telah kita berbuat dan apa yang akan kita siapkan untuk kehidupan kita yang akan datang. Nah, ini penting, ya. Ini penting. Jadi kita itu hidup itu harus mulai menyeting nanti kalau saya sudah di yaumul mahsyar apa yang akan saya jadikan bekal. Itu kita persiapkan sekarang. Mengapa demikian? Karena hidup kita tidak tahu sampai kapan, ya. Kita itu hidup tidak tahu oleh Allah kasih kesempatan sampai usia berapa. Kemudian nanti kita wafat dalam kondisi yang seperti apa. Karena tidak tahu itulah maka kemudian kita diminta dari ayat ini untuk selalu bermuhasabah, ya. Orang yang mau bermuhasabah, orang yang mau jujur kepada dirinya, ya, jujur dalam artian dia itu mau mengkoreksi dirinya, boten kemudian sibuk ngoreksi orang lain, maka Rasul katakan itu orang yang bijak, orang yang cerdas, ya. Jadi orang yang mau untuk selalu sibuk mengkoreksi dirinya sendiri itu adalah orang yang bijak, orang yang cerdas, ya. Dan orang yang mau berpikir dan berbuat untuk kepentingan akhiratnya, dia tidak hanya fokus untuk dunianya saja. Boleh fokus dunia, tetapi jangan lupa dunia ini kita jadikan kendaraan untuk akhirat kita. Lah orang yang semacam ini adalah orang yang bijak dan cerdas. Rasul sampaikan dalam hadis beliau, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kayyisu. Nah, Al-Kayyis itu orang yang cerdas, orang yang pandai. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adalah orang yang menghisap, orang yang mengevaluasi diri sendiri dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Nah, ya. Jadi orang yang al-kayyis, orang cerdas pandai itu bukan orang yang punya gelar profesor doktor, bukan. Ya, tetapi orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang bijak itu orang yang selalu menghisap dirinya. Selalu ngecek dirinya, ya. Selalu ngecek dirinya. Kemudian kalau dia melakukan apapun juga itu yang dia pikirkan bagaimana nanti kehidupan kita sesudah saya mati. Nah, itu. Ini penting jamaah rahimakumullah, ya. Apalagi sekarang ini kalau tadi pagi kita hadir pada tablik akbar di Khotijah, Pak Din Samsudin itu menyampaikan bahwa sekarang ini hadis Rasul tentang al-wahn, ya. Al-wahn itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi al-wahn itu kondisi penyakit yang muncul di akhir zaman, di mana orang itu takut mati, ya, cinta dunia
dan dia takut mati. Cinta dengan dunianya, tapi kalau kematian dia sangat takut. Lah, kalau kena penyakit itu ya sudah, dia tidak akan termasuk orang yang al-kayyis ini. Orang al-kayyis itu dia mikir bagaimana kehidupan saya nanti sesudah kematian. Dan al-wahn itu sudah muncul di era-era sekarang ini, ya. Di era akhir ini banyak muncul orang yang sangat cinta dunianya, kemudian dia takut akan kematian. Rasul lanjutkan dalam ayat ini, wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah, ya, al-ajizu, orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsu serta berangan-angan terhadap Allah. Apa makna wa tamanna 'ala Allah? Berangan-angan kepada Allah. Maknanya itu dia itu hanya berharap kepada Allah tapi tidak ada usaha. Ingin masuk surga tapi nggak mau ibadah. Ingin kaya tapi nggak mau bekerja. Nah, itu orang namanya berangan-angan terhadap Allah. Itu orang yang lemah. Ya. Kita nggak boleh dalam kondisi yang semacam itu. Makanya dalam hidup kita ini ada rumus yang bisa kita lakukan agar hidup kita ini nanti menjadi enak, kita menjadi nyaman. Rumusnya itu adalah duit. Ya. Hidup itu harus pakai duit. Apa duit itu? Doa, usaha, iman, tawakal. Ya. Hidup itu harus selalu berdoa kepada Allah. Karena kita itu adalah lemah. Kita minta kepada yang maha kuat. Kita itu miskin, kita minta kepada yang maha kaya. Kita itu bodoh, minta kepada yang maha pandai. Ya, setelah kita berdoa, kita berusaha. Ikhtiar, berusaha. Setelah kita berusaha, kemudian kita harus mengimani, percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, Allah akan mengabulkan usaha kita. Kemudian kita tawakal, pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau ini sudah kita pegang, duit ini, maka insya Allah hidup kita itu akan nyaman. Kita hidup itu akan selalu dalam kondisi kebaikan. Itu jamaah rahimakumullah. Ya, jadi orang yang suka bermuhasabah itu adalah orang yang cerdas, pandai dan bijak. Nah, maka kita harus banyak bermuhasabah. Gitu, ya? Kemudian terkait muhasabah ini pula, kemudian sahabat Umar bin Khattab itu menyampaikan. Insya Allah potongan hadis ini sering kita dengar. Bukan hadis ya, potongan qaul dari sahabat Umar ini sering kita dengar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian, introspeksilah diri kamu sekalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbari wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Dan berhias dirilah kamu sekalian untuk menghadapi penyingkapan hisab yang besar. Jadi sebelum nanti muncul hisab yang besar, mari kita menghisab diri kita sendiri. Apa hisab yang besar itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh kehidupan kita. Cerita hidup kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti pada masanya itu akan datang. Maka sahabat Umar mengatakan, sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya, yang selalu bermuhasabah pada saat hidup di dunia. Okay. Jadi nanti ketika dihisab oleh Allah, dibuka segala cerita kehidupan kita, itu berat, ya, berat. Bahkan disampaikan dalam beberapa hadis itu, orang karena sibuknya karena kondisi itu dia nggak peduli bagaimana dengan dirinya. Itu kondisi itu akan menjadi ringan ketika kita apa? Ketika kita di dunia ini sering menghisab diri kita. Sering menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan. Baik itu hal baikah atau hal yang buruk. Terutama hal buruk yang harus sering kita muhasabah dalam kehidupan kita. Itu jamaah rahimakumullah. Nah, itu menunjukkan beberapa hal tentang pentingnya muhasabah itu. Lantas pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita muhasabahi dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, yang perlu kita selalu cek, kita muhasabahi dalam kehidupan kita ini adalah terkait tentang pelaksanaan ibadah kita. Ya, ibadah yang sudah kita lakukan perlu untuk selalu dimuhasabahi, perlu untuk selalu dievaluasi. Sebab Allah menyampaikan dalam surat Az-Zariyat 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas kita itu adalah beribadah kepada Allah, ya. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah rangkaian perbuatan yang mendatangkan kecintaan Allah dan keridhoannya. Ya. Jadi kita beribadah itu mendatangkan cinta Allah dan ridhonya. Tuntunan utama dalam ibadah yang utama dan paling pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ya itu. Jadi ikhlas. Yang pertama tentang cinta Allah. Jadi ketika kita beribadah itu harus mendatangkan cinta Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana ciri mendatangkan cinta Allah itu? Dalam hadis yang sangat panjang Rasul menyampaikan kalau Allah sudah cinta dan ridho kepada kita. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Innallaha, Rasul bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fahibbahu. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, ya, mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu Jibrilu summa yunadi fis sama'i fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fahabbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' qala summa yudha'u lahul qabulu fil ard. Ya. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan, maka Jibril pun mencintainya, kemudian Jibril menyuruh kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, ya, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit pun mencintainya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kemudian di bumi dia pun menjadi orang yang diterima. Jadi kalau kita itu menjadi hamba Allah yang ibadahnya ikhlas karena Allah, itu akan mendatangkan cinta Allah kepada kita, ridho Allah kepada kita. Kalau Allah sudah cinta dan ridho kepada kita, maka Allah akan meminta Jibril untuk mencintai diri kita. Gitu ya. Kalau sudah Jibril mencintai diri kita, maka akan Jibril menyuruh kepada seluruh penghuni langit untuk mencintai diri kita. Kalau seluruh penghuni langit sudah mencintai kita, maka akan diperintahkan kepada seluruh penghuni bumi mencintai kita pula. Apa cirinya? Yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka di bumi pun dia menjadi orang yang diterima. Artinya dimanapun dia berada, keberadaannya sangat dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Nah, itu menandakan bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi artinya mari yang harus kita muhasabai dalam ibadah kita, pelaksanaan ibadah kita itu adalah terkait tentang bagaimana keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jamaah. Karena dalam Al-Bayyinah ayat ke-5 surat ke-98 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, ya, semata-mata karena menjalankan agama. Jadi kita dalam beribadah itu diminta ikhlas hanya untuk Allah semata. Ini penting jamaah rahimakumullah. Hati-hati dalam menempatkan niat beribadah. Jangan sampai kita katakan ikhlas, ternyata nanti ketika dibawa itu kepada Allah, ternyata menurut Allah kita tidak ikhlas. Ini ada hadis yang sangat mengerikan ini ya. Bukan mengerikan ya. Hadis ini bisa jadi untuk ini sebagai cara kita untuk mawas diri. Ada hadis jamaah rahimakumullah terkait tentang orang yang banyak melakukan amal kebaikan, amalan hebat, tapi ternyata dia nanti masuk surganya masuk nerakanya pertama kali. Bukan gara-gara hal yang lain, tetapi dia salah dalam menempatkan niat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, Inna awwalan nasi yuqda
yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa'aha. Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan ke dunia dan ia mengenalinya. Jadi orang yang pertama kali nanti dihisab ya itu adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Sebelum dia dihisab oleh Allah didatangkan nikmatnya, ditunjukkan kepada dirinya dan dia tahu oh betul ini nikmat yang Allah berikan kepadaku. Tapi apa terjadi? Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha? Amalan apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Setelah ditunjukkan amal-amal kenikmatan ditanya oleh Allah. Dengan nikmat itu kamu apakan? Gitu ya. Qala qataltu fika hatta ushtushhidtu. Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Ya. Jadi orang tadi itu oleh Allah ternyata diberikan nikmat badannya kuat, ya, ahli militer. Ya, akhirnya dia itu dengan kenikmatannya itu dia berjuang di jalan Allah sehingga dia mati syahid. Qala, Allah berfirman, kadzabta. Walakinnaka qatalta li anna yuqalu jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Engkau dusta kata Allah. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Ya, jadi dia mengatakan dia merasa dia meninggal itu, dia berjihad itu, dia merasa adalah ikhlaskan Allah. Tapi ternyata lisan dan hatinya tidak sinkron. Ya, di lisan dia mengatakan untukmu ya Allah, tapi di hati, ya di hati di penjelasan hadis ini disebutkan setan menggodanya, setan menggelincirkan niatnya. Sehingga di hatinya itu terbesit perasaan ingin dianggap sebagai seorang pahlawan, ingin dianggap sebagai seorang pejuang. Akhirnya gara-gara itulah Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret dia dengan mukanya itu ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Salah menempatkan niat. Ya, ini yang pertama. Kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafa'aha. Berikutnya yang diadili orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an. Didatangkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah dan ia mengakuinya. Ya. Jadi orang kedua ini orang yang berilmu, orang yang suka mengajarkan Al-Qur'an, didatangkan nikmat itu dan dia tahu oh nikmat Allah untukku. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha? Amal apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Qala, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Qur'an hanyalah karena engkau, gitu ya. Jadi dia menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan ngajari orang membaca Al-Qur'an niatannya untuk Allah, lisannya. Tapi kata apa? Qala kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu 'alimun wa qara'tul qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Engkau menuntut ilmu akan dikatakan sebagai seorang yang alim berilmu dan engkau membaca Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai seorang qari membaca Al-Qur'an yang baik. Jadi orang kedua ini diberikan kemampuan untuk ilmu dan ngajar Al-Quran. Sekali lagi lisannya ngomong untukmu ya Allah, tapi di hatinya masih ada perasaan ingin dipuji, ingin diberikan gelar orang lain sebagai orang yang berilmu, pandai membaca Al-Quran. Akhirnya setan menggelincirkannya, dia dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, salah dalam menempatkan niat. Golongan ketiga, warajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rizki dan berbagai macam harta benda.
Didatangkan rezeki harta bendanya itu ditunjukkan dan ia mengakuinya. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya, apa engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidak pernah meninggalkan sedekah ya Allah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Apa kata Allah? Kazabta. Qala kazabta walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawadun faqad kila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Engkau dusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang yang dermawan, murah hati, dan memang begitulah kenyataannya. Akhirnya dia diseret ke dalam neraka. Ini jamaah rahimakumullah, 3 amalan yang luar biasa, tapi karena tidak sinkron lisan dengan hati, lisannya ngomong ikhlas untukmu ya Allah, tapi di hatinya masih ada keinginan dipuji oleh orang lain, dan dia tidak menyadari kesalahannya itu sampai dia wafat, maka apa yang dia kerjakan itu walaupun di lisannya mengatakan untukmu ya Allah, tapi karena tidak ikhlas karena Allah menjadi sia-sia. Nah, inilah pentingnya kemudian kita itu betul-betul beribadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apa cirinya? Ya sudah, ibadah itu ya sudah untuk Allah. Tidak mempedulikan bagaimana orang mengomentari, ya. Tidak peduli bagaimana orang menilai diri kita, yang penting sholat yang baik, ibadah yang baik. Biarkan orang berkata apapun, yang penting kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Tidak peduli pujian orang, cacian orang, yang penting kita beribadah dengan baik kepada Allah. Ini yang pertama jamaah. Hal yang perlu kita muhasabahi dalam kehidupan kita ini adalah masalah ibadah kita. Hal utama dari ibadah ini yang perlu kita selalu cek, selalu murnikan adalah apa? Adalah bagaimana tentang niatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hal ini insyaallah banyak hafal, ya. Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah. Sinkronkan antara lisan dengan hati kita. Lisan untukmu ya Allah, hati kita bebaskan dari perasaan ingin dipuji oleh orang lain. Bila sempat muncul keinginan dipuji, segera istighfar. Yang berbahaya itu adalah ada keinginan dipuji, ya. Mesti itu manusiawi itu, ya. Ingin dipuji oleh orang lain, maka yang salah itu diikuti, ya. Diikuti. Maka ketika muncul keinginan dipuji oleh orang, segera tutup dengan istighfar. Muncul lagi, istighfar lagi. Insya Allah dengan begitu akan aman. Itu yang pertama, tentang ibadah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, hal yang perlu kita muhasabai dalam hidup kita itu adalah tentang nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Kita tahu bahwa apapun yang ada dalam diri kita, tubuh kita, usia kita, rizki, ilmu, dan apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Ya, makanya kalau saya sering dengar ya, dan mengingat ceramahnya Ustaz Jainuddin MZ, Allahumma yarham, tentang beliau ketika menerangkan bab nikmat rizki itu, beliau mengibaratkan, dan memang itu harus kita lakukan, bahwa nikmat itu, harta apapun yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya adalah titipan. Maka apa kata beliau? Pakai rumusnya tukang parkir, kata Ustaz Jainuddin MZ. Tukang parkir itu dititipi kendaraan model apapun juga, dengan harga yang sangat bervariasi. Ketika diambil oleh pemiliknya, dia nggak protes, dia tidak melarang. Ya, kenapa? Karena dia sadar apa yang ada yang dia miliki sekarang ini itu adalah titipan orang lain. Ketika diambil oleh yang punya, dia menjadi ikhlas. Sama dengan hidup kita juga begitu. Kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah titipan. Maka ketika Allah mengambilnya, ya sudah, itu memang haknya Allah. Tapi yang harus kita lakukan adalah apa? Nikmat itu dari Allah, maka ingat suatu saat Allah akan mempertanyakan tentang bagaimana kita memanfaatkan nikmat itu. Surat At-Takatsur ayat ke-8. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im.
Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu, hari perhitungan amal, tentang seluruh nikmat. Nah, jadi nopo mawon yang Allah berikan pada kita itu semuanya akan ditanya. Nggak salah kalau kemudian Rasul menyampaikan ini. Ya, ini pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima belahu. Pertanyaan ketiga, tentang hartanya, ia dapat dari mana dan ia pakai untuk apa. Nah, itu akan ditanyakan oleh Allah. Ya, tubuh kita pun akan ditanya oleh Allah. Ilmu yang kita miliki akan ditanya oleh Allah. Capek kita pakai untuk apa akan ditanyakan oleh Allah. Nah, makanya hati-hati dengan nikmat Allah, jangan sampai disalahgunakan. Bagaimana salah gunakannya? Diberikan oleh Allah nikmat usia, tidak dipakai untuk banyak beramal kebaikan. Oleh Allah dikasih kesempatan bisa beribadah, tidak dilakukan. Oleh Allah dikasih kesempatan bisa baca Al-Quran, dilewatkan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Makanya muhasabah itu pentingnya di sini. Allah memberikan nikmat saya mata, berikan nikmat saya lisan, gitu ya. Maka kita manfaatkan untuk apa? Menggunakan mata dan lisan itu untuk selalu dalam rangka kebaikan. Mata memandang yang baik-baik, lisan dipakai berkata yang baik ya. Kita pakai banyak membaca Al-Qur'an, kita pakai untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir kan begitu. Ya, itu adalah bentuk kita bermuhasabah. Itu selalu kita cek jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kemudian nikmat itu Allah berikan banyak kepada kita, tapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Ya, itu berbahaya. Nanti kita bisa termasuk orang yang istidraj. Ya, dikasih Allah rezeki banyak tapi tidak pernah melakukan amal kebaikan, tambah banyak rezekinya. Ya, sholatnya bolong-bolong tapi kerjaannya tambah lancar. Nah, itu namanya istidraj. Ya, dilu-lu sama Allah. Nah, itu kalau dalam kondisi begitu tidak sadar, sekali Allah kasih ujian habis sudah. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus banyak memikirkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Dalam rangka nikmat ini jamaah, rumus utamanya adalah kita harus banyak bersyukur. Ya, kita harus banyak bersyukur. Rasul menyampaikan kalau terkait masalah dunia, jangan pernah kau lihat orang di atasmu kata Rasul, tapi lihat orang yang ada di bawahmu. Tapi terkait masalah akhirat, silakan lihat orang di atasmu, jangan lihat orang yang di bawahmu. Artinya apa? Ketika masalah dunia, tengok yang ada di bawah kita. Dengan begitu kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Kita punya sepeda motor, alhamdulillah. Tidak perlu melihat orang yang punya mobil, ya. Tapi yang kita lihat orang yang masih pakai sepeda pancal. Yang pakai sepeda pancal juga begitu. Ya, yang dilihat adalah orang yang masih berjalan kaki. Yang berjalan kaki juga begitu, dia bersyukur ketika dia melihat ada orang yang memakai kursi roda. Orang pakai kursi roda pun akan selalu bersyukur kepada Allah ketika dia melihat orang yang hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak bisa melakukan apapun juga. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Kalau kita syukuri, Allah akan tambah nikmatnya untuk kita. Tapi kalau kita kufur, maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kita. Ya, azab yang pedih itu bukan berarti kemudian dibinasakan oleh Allah. Bisa jadi begitu. Tapi yang lebih menyakitkan lagi, oleh Allah dikasih rezeki banyak, tapi ternyata pengeluarannya banyak. Oleh Allah kasih rezeki banyak, dikasih sakit, dan sembuh-sembuh. Tiap bulan harus berobat, keluarnya banyak. Nah, ini berbahaya ya. Makanya kita sebanyak bersyukur kepada Allah. Itu yang kedua jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, hal yang harus kita muhasabai dalam hidup kita ini adalah aspek kehidupan bermasyarakat. Kita ini makhluk sosial, kita ini hidup di tengah masyarakat dengan bervarian, dengan beraneka ragam pemikiran, perilaku dan lain sebagainya. Maka sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, kita harus bisa menjaga kondusivitas di tengah masyarakat kita. Ya, kita harus bisa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Ukhuwah Islamiyah kita perkuat, yang kedua ukhuwah insaniyah kita perkuat. Ya, apalagi habis ini adalah tahun politik, tahun 2024. Tolong beda pandangan, beda pilihan jangan sampai memecah belah diri kita. Ya, ingat ukhuwah Islamiyah itu harus kita jaga, ukhuwah insaniyah harus kita jaga. Allah tegas mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun." Kita itu adalah saudara. Kalau ada masalah islah, berdamai.
Apa yang akan Allah berikan bagi orang seperti itu? La'alakum turhamun. Allah akan memberikan rahmatnya untuk kita. Jadi kalau mau bangsa ini dapat rahmat dari Allah, jangan senengane gegeran. Jangan senengane kemudian saling bermusuhan. Ya, kita harus bisa saling memaafkan, berlapang dada, terbuka untuk kemudian bisa mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Bahkan Rasul menyampaikan dalam hadis yang luar biasa ini ya, bahwa nanti akan ada orang yang bangkrut gitu ya. Apa orang yang bangkrut itu? Orang yang di dunia dia melakukan amal-amal kebaikan, sholat, puasa, zakat. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah katakan dia bangkrut. Kenapa? Di lain pihak dia menyakiti orang dengan lisannya, dia menyakiti orang dengan tangannya ya. Kemudian dia menyakiti orang dengan hatinya dia sakiti. Ya, termasuk orang yang bangkrut. Bahkan di hadis ini Rasul menyampaikan, ada salah seorang sahabat itu mengatakan, Rasul, ya, inna fulanata. Kalau fulanata itu perempuan, tetapi karena ini konteksnya hadis maka berlaku semua. Inna fulanata yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'di jiranha bilisaniha. Ya Rasul, ada seorang wanita ya, bukan hanya wanita tapi kita termasuk laki-laki juga masuk dalam hadis ini, yang terkenal dengan banyak melaksanakan sholat. Bahkan dalam sarah hadis disebutkan sholatnya bukannya sholat wajib, sholat sunnah dia selesaikan. Dia rajin puasa, puasa sunnah dia habiskan. Dia rajin sedekah. Sarah hadis mengatakan orang ini dermawan. Tapi ada penyakitnya, kata sahabat, tu'di jironaha bilesaniha. Hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul? Hiya finnar. Dia masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian dikatakan lagi, ya Rasul, ada wanita lain, ya. Wanita lain, fa inna fulanata yuzkaru min qillatin siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Rasul, ada wanita lain tapi terkenal dia sedikit puasanya. Posone mek poso wajib mawon. Sedekahnya, ya, dalam hadis disebutkan sedekahnya itu hanya sepotong keju. Ya, sholatnya dia hanya sholat wajib saja. Tetapi apa? Wa innaha ini wala tu'di jiranaha bilisaniha. Tetapi ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul? Hiya fil jannah. Dia masuk ke dalam surga. Ya, hanya perkara lisan. Ya, rajin sholat, rajin puasa, dermawan, tapi lisannya menyakiti tetangganya, maka Rasul katakan dia masuk ke dalam neraka. Bagaimana menunjukkan pentingnya menjaga keharmonisan di sekitar kita. Bahkan dengan tetangga pun kita harus selalu berbaik hati, jamaah rahimakumullah. Kapan-kapan kita bahas hadis qudsi mengatakan pentingnya punya tetangga yang baik itu apa? Nanti akan terkait langsung dengan kondisi kita ketika kita meninggal dunia. Hadis qudsi itu mengatakan begitu, ya. Jadi nanti ada orang itu kalau meninggal punya tetangga yang baik dan mengatakan yang meninggal ini orang baik, maka dijamin dia masuk ke dalam surga. Ya, itu diskusi Allah yang mengatakan demikian. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita selalu bermuhasabah. Bagaimana sih hidup kita bermasyarakat itu ya? Jangan sampai kemudian kita itu menyakiti orang lain. Nah ini hadisnya ya. Orang muflis, orang bangkrut, pailit gitu ya. Dia sholat, zakat, tetapi di dunia mencaci, menuduh, makan harta orang, suka memukul orang. Akhirnya apa? Kebaikannya tadi itu diberikan kepada orang yang disakiti. Kalau sudah habis kebaikannya, ternyata yang protes masih ada. Dosa orang yang protes tadi diambil, diberikan kepadanya. Akhirnya terjadi apa? Faturihat alaihi summa turiha finnar. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, maka mari kita bermuhasabah untuk diri kita ini. Ingatlah hadis Rasul ini. Ignatim, ikhtanim. Ini lagunya siapa? Ada lagunya ini ya. Ikhnatim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa faraghaka qabla zaghlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu.
Lah ini harus kita ingat-ingat. Dan Rasul juga mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup ini apa? Nikmatani maghbunun fihi makasirum minan nas as-siha wal farah. Dua hal yang paling banyak mencelakakan manusia adalah sehat dan waktu luang. Kita harus banyak bermuhasabah dalam kondisi-kondisi yang semacam ini. Itu jamaah rahimakumullah. Dan ingatlah Allah juga berfirman di surat Fatir 37, ya. Orang yang oleh Allah diberikan kesempatan bermuhasabah untuk memperbaiki dirinya tapi tidak mau dia lakukan. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana aghrizna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu wa fama lidh-dhalimina min nasir. Mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, ya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dipanjangkan umur kita untuk apa? Berfikir. Apa berfikir di sini? Bermuhasabah, ya. Tapi nggak mau. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Siapa itu? Rasulullah dan Al-Quran. Maka apa yang dikatakan pada orang itu? Rasakanlah azab kami, ya. Maka jamaah rahimakumullah, mari kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita pakai untuk banyak bermuhasabah. Kita cek ibadah kita kepada Allah seperti apa, ya. Kita cek bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah. Kita cek bagaimana kehidupan kita bermasyarakat. Maka dengan begitu, maka insya Allah dengan banyak kita bermuhasabah bisa membuat diri kita itu menjadi lebih baik lagi. Membuat diri kita itu semakin imannya semakin membaik. Kehidupan kita di dunia oleh Allah akan selalu diberikan kebaikan. Terlebih lagi nanti di akhirat Allah akan ringankan hisab kita, sehingga kesempatan kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu bisa terbuka lebih lebar lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tidak nggih. Tidak. Nggih, menawi enten badhe tanglet monggo. Ada? Tidak ada nggih. Kalau tidak ada, semoga bermanfaat, ya. Dan saya berharap untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian, mari bersama-sama untuk selalu bermuhasabah, ya. Kalau membaca beberapa sirah itu disampaikan waktu muhasabah itu yang paling tepat itu ya menjelang tidur itu, ya. Pada tilem itu merenung sebentar, mengingat-ingat hari ini apa yang telah saya kerjakan. Berapa banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Setelah itu kita banyak istighfar kepada Allah, berupaya untuk besok tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik. Yang baik tetap kita pertahankan, terlebih lagi bisa kita tingkatkan kembali. Oke, saya kira itu semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang senang bermuhasabah, dan dengan muhasabah yang kita lakukan itu nantinya kita bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan kita semuanya kelak dikumpulkan kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.